Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Johan di Juna Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini saya akan membahas kembali untuk update dari GBP USD. Dan kalau saya perhatikan memang GBP USD saat ini dia sedang berada di level support yang cukup penting. Itu kurang lebih kalau dari Fibo itu di 10.949 sampai 11.363 ya. Tapi kalau kita lihat lagi dari manual supportnya itu ada di 10.568. Ini support ini tuh pernah dites sama dia juga sebelum dia coba terbang yang cukup tinggi atau naik cukup tinggi di 14.800 pada tanggal 30 September ya, 30 September sampai tanggal 5 Oktober 2022. Jadi dia bertahan di atas support ini dan kalau saya perhatikan memang harganya itu close di bawah sedikit ya dari si bagian area support ini ya, dari support 161.8 nya dia. Nah, kalau dia break, misalkan hari Senin dia break dari si 10.568, berarti dia lanjut turun ke sini target 1, ya kan? Target 1, kemudian sini sebenarnya ada area SNR-nya lagi, itu di area breakout dia di 8.925, kemudian sampai terendahnya itu di sini 6.345. Nah, ini untuk area supportnya dia yang paling rendah. Tapi walaupun itu masih ada yang lebih rendah lagi, yaitu kurang lebih di harga 3.656 ya di sini. Kemudian kalau kita perhatikan memang si GBP USD ini juga berpengaruh ya pergerakannya dengan si DXY. Jadi kita coba intip dulu untuk daily-nya dia. Nah, untuk daily ini sebenarnya dia itu harus bisa break dulu dari sini. Dari harga 17.028 baru bisa dikatakan struktur harganya naik. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan kalau misalkan dia besok pullback di harga 10.400, 10.000 berapa nih? 10.900 ya atau 10.568 ini itu membentuk struktur harga naik yang begitu dia bisa break dari high yang ini yang di 14.800, berarti dia akan retest ke sini ke 17.028 begitu. Ini juga merupakan level penting soalnya. Jadi memang harus diperhatikan pada saat market running hari Senin nanti. Nah, mengingat kalau kita lihat lagi, kita coba tarik Fibo, ya kita coba tarik Fibo dari sini ke sini, ya kurang lebih kita akan menemukan bahwa si GBP USD ini sedang bertahan di level harga 38.2, yaitu di 10.600 kalau dari Fibo ya. Kemudian kalau untuk retracement dia, area zone retracement dia itu ada di bawah sini di 9.279 sampai ke 7.947. Nah, ini untuk area zone retracement-nya dia. Yang maksimal itu sebenarnya kurang lebih ya kalau untuk yang 61 ini, kalau yang 61.8 ini itu ada di harga 78.800 ya sampai 82.94. Kurang lebih di harga Fibo 361.8 sampai 388.8 lagi. Nah, di sini berarti harga terendah dia dan memungkinkan ya, sangat memungkinkan ya. Bukan pasti tapi memungkinkan untuk melakukan retracement. Jadi ini area pertama yang memungkinkan, ini area kedua yang memungkinkan untuk melakukan retracement harga naik ya. Nah, dari 9.200 sampai kurang lebih ke 7.947. Nah, itu adalah area-area yang memungkinkan dia untuk melakukan retracement harga naik. Kalau untuk GBP USD ini sendiri. Jadi minimal dia harus bisa break dulu dari height ini, kemudian dia retest ke area 17.000 ini. Ya, minimal dia break ini untuk bisa naik. Kemudian kalau kita lihat lagi di time frame 4 jam, yang 4 jam ini memang terakhir dia membentuk dragonfly, cuma memang masih berwarna merah. Nah, kita coba intip dulu dari si DXY. DXY ini masih naik. Jadi minimal DXY itu ya tadi kan kita juga udah bahas juga DXY di video Euro USD sama XAU USD, lebih utamanya saya lebih banyak menjelaskan di Euro USD, di XAU USD ya. Jadi nanti kalian langsung tonton aja untuk XAU USD videonya mengenai si DXY ini untuk lengkapnya. Nah, di sini minimal dia break dari 109.3 baru bisa dikatakan untuk turun. Karena kalau kita perhatikan, kalau kita tarik Fibo dari swing low ke swing high-nya, dari swing high ke swing low, itu si DXY ini ada di area retracement daily-nya dia. Ini kan candle daily kita pakai ini ya. Dia ada di retracement daily-nya dia itu yaitu di harga 112.4 sampai 112.98. Jadi 112.98 ini penting harus kita perhatikan karena ini juga bertepatan dengan area breakout dia yang ada di sini. Nih, area breakout yang ada di sini.
Jadi kalau dia bisa naik lagi ke atas, maka dia tidak jadi retracement. Tapi kalau misalkan dia besok pullback lalu tidak menembus 112,98, maka dia akan lanjut turun. Pertama dia akan break dulu dari low dia di Fibo 0, yaitu di 110,072, sampai terendahnya itu harus bisa break dari 109,320, karena ini ada low-nya dia. Kan ini kalau misalkan dia break dari si 109,32, artinya kan berarti si daily ini sudah berada di bawah garis EMA 50. Nah, itu bisa pertanda untuk dia downtrend. Kalau saat ini memang dia masih berada di atas EMA 50, jadi masih dikategorikan sebagai uptrend. Sama halnya dengan si GBP USD. GBP USD kalau kita cek di EMA-nya, jadi EMA 50 itu berwarna biru, EMA 20 itu berwarna merah di sini. Nah, dia kemarin naik itu untuk retest ke EMA 50, karena kalau kita perhatikan memang si GBP USD dia harga itu cenderung berada di bawah EMA 50, artinya dia sedang downtrend. Karena fungsi dari EMA 50 itu adalah untuk memberikan trend filter ya, atau penyaringan trend. Nah, kenapa saya bilang dia harus bisa break dulu dari si harga 14.000 berapa, sorry, 17.000 ya tadi ya. 17.028, karena itu bertepatan dengan height dari si EMA 50 itu sendiri. Oke, sebentar lagi loading. Nah, di sini. Jadi kalau misalkan dia bisa break dari sini, maka harganya itu bisa close nih di atas EMA 50 ini. Artinya sini potensi untuk melakukan kenaikan. Tapi kalau selama dia masih di bawah EMA 50, maka harganya itu pasti dikategorikan sebagai downtrend begitu. Jadi itu yang harus kita perhatikan juga sih dari si penggunaan garis exponential moving average ini atau EMA. Oke, kita lanjut lagi ke 4 jam. Nah, di 4 jam ini sebenarnya saya sudah menyediakan beberapa level support penting ya untuk si GBP USD itu sendiri. Ya, dari pertama yang penting itu di 10.568, 568, kemudian ada di 9.828 sampai 9.400. Kemudian pentingnya lagi itu ada di 8.900 ya. Jadi yang merah ini penting. Kemudian yang terakhir itu ada di 488,8, yaitu di 6.345 sampai terendahnya itu di 3.600. Nah, ini untuk hijau ini adalah potensial untuk kita melakukan entry buy, atau kalau kita mau entry short buy ini kita potensi untuk entry di sini. Merah juga sama, tapi kalau mau lebih direkomendasikan memang kita lebih baik tunggu di garis merah ini aja, begitu. Ya, karena ini memang secara risiko juga berbeda. Kalau kita mau entry buy di garis yang zona warna hijau ini. Begitu. Jadi memang kalian untuk mapping ini bisa kalian screenshot lalu kalian gambarkan di tempat kalian. Jangan lupa untuk analisa kembali sesuai dengan ketentuan juga kebutuhan kalian masing-masing. Jadi ini beberapa area supportnya. Kemudian di sini untuk area resistennya itu ada di 12.224 ya, 12.244. Kemudian ada lagi di 13.846 sampai tertingginya itu ada di 14.815 ya. Dan ini kalau dia untuk breakout sini, berarti dia itu udah uptrend. Ya, ini resisten penting, major resisten itu ada di sini, 17 ribuan, 17.028, begitu. Oke, mungkin sekian dulu penjelasan dari saya mengenai GBP USD ini. Jadi, saya ada upload 3 video XAU USD, GBP USD, sama Euro USD. Jadi, silakan kalian tonton semua. Untuk penjelasan paling lengkapnya itu ada di XAU USD. Jadi, mungkin sekian dulu penjelasan dari saya. Kalau misalkan ada salah atau misalkan yang kurang, boleh kalian tambahkan di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.